Kekuatan adalah segalanya. Qin Yichen telah lama memahami hal ini. Bahkan, tidak hanya Tanah Suci tahu, tetapi juga di Tanah Suci lainnya. Modus ini hampir sama. Tanpa persaingan, tidak akan ada tekanan. Tidak ada tekanan. Bicara tentang menjadi lebih kuat. Tanda seru. Tanda seru. Hanya di lingkungan yang penuh dengan persaingan yang kejam, pembangkit tenaga listrik sejati dapat lahir. Jika tidak, berapa lama Tanah Suci berdiri di benua ini untuk waktu yang lama? Oh. Setelah semua orang meletakkan Divine Jade di atas batu kristal, lelaki tua di depan meja dan kursi itu langsung diturunkan, dan bersentuhan dekat dengan meja. Ada menunggu semua orang untuk bereaksi. Suara-suara tidur sudah terdengar. Dering. Batuk-batuk. Oke, penjelasannya hampir sama. Jika Anda tidak mengerti apa-apa, datanglah kepada saya lagi. Kemudian Anda beristirahat dan bersiap untuk hidup baru. Seakan dia takut mengganggu Hualao, Yuliang tidak banyak bicara lagi. Setelah mengucapkan suara rendah, dia memberikan hadiah kepada Hualao yang sedang mendengkur lalu pergi. Lebih dari 20 anak muda berbakat dari berbagai dinasti yang baru saja memasuki Tanah Suci saling memandang. Pada akhirnya, mereka tidak berani membuat suara keras, mereka hanya berjalan keluar aula Sihao. Apa yang membuat kelompok pendatang baru ini sedikit tidak berdaya adalah bahwa mereka menemukan bahwa tempat istirahat pun perlu membayar nilai kontribusi sebagai gantinya. Rumah-rumah ini dibagi menjadi 4 kelas. Di dekat tepi aula keempat, rumah-rumah di tempat lemah True Origin adalah milik kelas D, yang membutuhkan 1 untuk berkontribusi sehari. Sementara rumah kelas C yang sedikit lebih baik membutuhkan 5 poin untuk berkontribusi sehari. Perumahan tingkat kedua hingga 50% sehari, sedangkan untuk perumahan tingkat pertama, banyak mahasiswa baru yang takut untuk bertanya. Melihat angka yang sangat buruk di Divine Jade, emosi Qin Yichen di dalam hatinya, Pilsein yang bermartabat, jatuh ke titik ini. Pada akhirnya, Li Yuanba yang memilih kamar kelas C untuk 2 orang dan tinggal di sana sementara dengan Qin Yichen. Ketika Qin Yichen akan beristirahat, dia menemukan ketidaksabaran Li Yuanba. Dia tahu bahwa Mu Yanzhen tidak ada di sini, dan saya melihat banyak pembangkit tenaga listrik itu lagi. Ini pasti tangan yang gatal dan saya ingin menemukan seseorang yang pernah saya lakukan. Qin Yichen, apakah kamu ingin jalan-jalan? Hehe, aku tidak tahu apakah itu akan semarak di dalam aula Wudou Tanah Suci. Li Yuanba menyeringai dan berkata kepada Qin Yichen, di matanya. Sudah ada keinginan kuat untuk bertarung. Bukankah dia akan berkata, biarkan kamu tinggal di kamar dengan jujur? Qin Yichen memberi Li Yuanba tatapan putih. Ketika dia melihat kulit bingung Li Yuanba, dia tidak bisa menahan desahan emosi. Satu telinga masuk dan yang lainnya keluar. Saya khawatir pria ini memiliki fungsi pelindung otomatis untuk telinga. Pengingat dia kan sebelumnya tidak pernah masuk ke telinganya. Pada akhirnya, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi tidak ingin membujuk Li Yuanba. Dan setelah istirahat, dia berjalan keluar rumah bersamanya. Dari daerah mereka, untuk pergi ke Beihao Wudou Dian, Anda harus melewati daerah kelas Ding. Saat berjalan ke area kelas D, Qin Yichen 2 melambat, dan di depan mereka, ada banyak orang berkerumun, dan dari mereka, ada juga omelan dan kebisingan. Di antara mereka, sepertinya ada beberapa suara, dan Qin Yichen juga memiliki beberapa kesan. Seolah-olah mereka adalah orang-orang yang baru saja memasuki Tanah Suci bersama mereka. Ayo dan lihat, melihat tatapan mata Li Yuanba yang bersinar, Qin Yichen menepuk keningnya, dan mereka berdua berjalan menuju tempat yang ramai itu. Saat mendekat, ditemukan bahwa di antara sekelompok besar penonton, ada 5 murid gerbang luar, dan di seberang mereka, ada 6 kompleks, dan mereka baru saja memasuki tanah baru Tanah Suci bersama Qin Yichen. Nah, jangan buang waktumu, dengan patuh serahkan kontribusimu, sama seperti kakak senior. Aku akan membayarmu untuk kelas 1 Tanah Suci. Seorang pemuda yang tampak seperti 27-8 tersenyum pada ketiga mahasiswa baru dan berkata, saya tidak akan melakukan terlalu banyak. Kalian masing-masing akan meninggalkan 3 poin kontribusi, sehingga kalian tidak akan berada di hari pertama. Tidur di luar. 5 murid gerbang luar jelas dipimpin oleh pemuda ini. Fluktuasi nafas di tubuh mereka semuanya adalah alam kekaisaran tingkat tinggi. Namun, dalam hal stabilitas nafas, salah satu dari mereka jauh lebih baik daripada 3 mahasiswa baru di sisi yang berlawanan. Dan 3 mahasiswa baru itu, 2 senior dan 1 tingkat menengah. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak agak besar. Bukankah itu mudah untuk berbuat dosa? Murid baru ini benar-benar sial, dan mereka bahkan bertemu dengannya. Bukankah mudah untuk tidak berbuat dosa pada orang ini? Mengandalkan memiliki kakak senior yang baik. Saya sering melakukan hubungan semacam ini di daerah Bingding. Seorang lelaki tua yang telah berada di Tanah Suci selama 2 tahun. Bahkan akan merampok yang baru. Rakyat, diam. Bukankah kita semua datang seperti ini pada awalnya? Apa-apaan? Di antara kerumunan, jalur bisikan terdengar dari waktu ke waktu. Tetapi tidak ada yang berniat menghentikan situasi ini. Bagaimanapun,
Hal semacam ini bukanlah pendatang baru di Tanah Suci. Bahkan jika mereka akan bertemu dari waktu ke waktu. Di Tanah Suci dengan kekuatan dihormati. Tidak ada kekuatan, tetapi tidak ada yang akan bersimpati dengan Anda. Melihat wajah-wajah konyol itu, ketiga pendatang baru yang baru saja memasuki Tanah Suci itu sangat murung. Sebelum Januari, mereka masih menjadi istana kaisar, dan mereka mengalami kehidupan yang mengagumkan yang tak terhitung jumlahnya. Partai dinasti menonjol, tetapi dalam sekejap mata itu menjadi objek penghinaan yang tidak disengaja. Meskipun sudah lama diperkirakan bahwa situasi seperti itu akan terjadi, kontras yang sangat besar ini masih membuat mereka sangat tidak nyaman. Beri kamu 3 kali istirahat, dan jangan salahkan kakak senior jika kamu tidak mengambil inisiatif untuk memberikan nilai. Melihat ketiga mahasiswa baru itu masih tidak bergerak, Yi Bugui tampak sedikit tidak sabar. Dia tidak memperhatikan kontribusi ini. Hal utama adalah dia ingin menemukan sedikit keunggulan di bidang bimbing. Saat ini, ketiga mahasiswa baru tidak mematuhinya, dan tiba-tiba membuatnya sedikit marah. Haha, aku juga punya kontribusi untuk diberikan. Kakak senior ini, ayo bawa aku duluan. Ada desahan di hati ketiga mahasiswa baru, dan ketika mereka siap mengeluarkan Divine Jade untuk menyerahkan nilai kontribusi, tiba-tiba terdengar tawa. Siapa? Setelah mendengar suara ini, wajah Yi Bugui tiba-tiba muram, pandangannya menyapu kerumunan, dan dia melihat ke sumber suara itu. Dengan tatapan matanya, kerumunan di sana tiba-tiba menyerah. Li Yuanba, bersemangat, dan Qin Yichen, yang menutupi wajahnya dengan tangannya, muncul di ujung lorong. Saat kedua sosok di ujung lorong terlihat, penonton terdiam. Segera, tawa meroket terdengar,